kembali lagi kita di kisah Nabi Musa alaihissalam. Pada cerita sebelumnya dikisahkan bahwa Bani Israel ingin melihat wujud Tuhan mereka. Nabi Musa alaihissalam pun naik ke Bukit Sinai berdoa agar Bani Israel dan Nabi Musa diperbolehkan melihat wujud Allah SWT. Allah mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diminta melihat ke atas puncak Bukit Sinai. Tiba-tiba Bukit Sinai bergoncang dan puncaknya hilang tertelan bumi. Sementara itu tubuh Nabi Musa bergetar hebat, kemudian Nabi Musa tersungkur dan pingsan karena tidak kuat menyaksikan seberkas cahaya dari zat Allah SWT. Setelah siuman, Nabi Musa alaihissalam segera memohon maaf kepada Allah SWT. Nabi Musa merasa telah lancang ingin melihat wujud Allah. Walaupun Nabi Musa sudah diangkat menjadi nabi dan rasul, tetap saja tidak memiliki kekuatan atau kuasa saat menahan seberkas cahaya dari zat Allah. 10 perintah Tuhan. Di Bukit Sinai inilah kemudian Nabi Musa alaihissalam menerima 10 perintah Allah, yaitu 1. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Tuhan lain selain aku. 2. Jangan membuat bagimu patung sembahan yang menyerupai apapun. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan menginginkan milik sesamamu, istri, harta, dan lainnya. 10 perintah Tuhan ini selanjutnya dituliskan oleh Nabi Musa alaihissalam pada sebuah batu untuk diberikan kepada Bani Israel. Beberapa kisah menyebut bahwa pada saat Nabi Musa alaihissalam turun dari Bukit Sinai untuk menjumpai kaum Bani Israel, batu ini terbelah menjadi 2 bagian karena terjatuh akibat Nabi Musa alaihissalam sangat marah menyaksikan para pengikutnya yang menunggu di kaki bukit telah membuat berhala berupa patung anak sapi emas yang diberi nama Bahmut dan menyembahnya. Mereka beranggapan bahwa Nabi Musa alaihissalam telah meninggalkan mereka. Kisah ini bisa disimak pada kisah Nabi Harun alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam bertemu Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pernah tanpa sadar menyombongkan diri. Pada saat itu, Nabi Musa merasa sudah lebih leluasa dalam berdakwah dan pengikutnya telah semakin banyak. Kemudian malaikat Jibril menegurnya dan meminta supaya Nabi Musa alaihissalam belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa pun menurutinya. Selanjutnya, atas izin Allah SWT, Nabi Musa alaihissalam mendapatkan petunjuk di mana keberadaan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa mengajak seorang pengikutnya berjalan hingga bertemu dengan sebuah tempat pertemuan 2 buah lautan. Setelah lama berjalan dan beberapa kali istirahat, akhirnya Nabi Musa alaihissalam meminta agar pengikutnya mengeluarkan ikan yang menjadi bekal makan mereka. Tetapi pengikutnya bercerita bahwa ikan tersebut telah hidup dan melompat ke air ketika mereka beristirahat di tempat sebelumnya. Nabi Musa alaihissalam mendapat petunjuk keberadaan Nabi Khidir alaihissalam. Segera Nabi Musa alaihissalam mengajak pengikutnya untuk kembali ke tempat istirahat sebelumnya. Dan ternyata benar, di sanalah tempat pertemuan 2 laut dan mereka bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Oleh Nabi Khidir
Khidir alaihissalam, Nabi Musa diajak melakukan perjalanan dan melakukan beberapa perbuatan yang sungguh aneh. Di antaranya adalah melubangi sebuah perahu yang penuh dengan penumpang dan membunuh seorang anak. Hal ini tentu tidak dapat diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Namun Allah SWT menunjukkan hikmah dari apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Perjumpaan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam memberi pesan bahwa Nabi Musa alaihissalam harus belajar tentang kesabaran dan mendapat gambaran bahwa di dunia ini selalu ada orang yang lebih pintar dari yang lainnya. Kisah ini sangat menarik dan dapat disimak pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 65-82. Perjalanan Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khidir alaihissalam akan dikisahkan secara lebih terperinci pada cerita Nabi Khidir alaihissalam. Ulul azmi. Nabi Musa alaihissalam termasuk dalam ulul azmi, yakni 5 nabi yang istimewa karena beratnya tantangan yang diemban terkait dengan perilaku umat pada zamannya. Kelima nabi yang dimaksud adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi nabi kira-kira sekitar tahun 1450 sebelum Masehi. Allah SWT menjadikan Nabi Musa alaihissalam salah satu penyampai agama samawi, yaitu agama yang disampaikan melalui perantara wahyu. Adapun nabi-nabi penerima wahyu adalah Nabi Daud alaihissalam, kitabnya disebut dengan Zabur, Nabi Musa alaihissalam, kitabnya disebut dengan Taurat, Nabi Isa alaihissalam, kitabnya disebut dengan Injil, dan Nabi Muhammad SAW, kitabnya disebut dengan Al-Quran. Demikianlah rangkaian kisah Nabi Musa alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal keimanan kita kepada Allah SWT. Amin, amin ya robbal alamin.